Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal teorema Norton tentang soalnya yaitu temukan resistansi Norton, Rn dan arus Norton 1N dengan teorema Norton dari rangkaian di bawah ini pada terminal A dan B. Di sini sudah ada rangkaiannya. Kita sekarang mencari solusinya untuk menjelaskan dan agar kita tahu hasil dari rangkaian ini berapa nantinya. Solusinya yaitu kita gantikan sumber tegangan bebas dengan short circuit dan hubungkan terminal A dan B dengan sumber tegangan PO sama dengan 1V sebagai rangkaian di bawah ini. Ini rangkaiannya. Abaikan resistansi yang 4 ohm ini karena terhubung dengan paralel dengan short circuit, jadi sumber tegangan PO sama dengan sumber arus tak bebas. PO-nya sumber arus tak bebas. Dan resistornya ini 5 ohm. Resistor 5 ohm. Terhubung paralel, jadi terhubung ke paralel menjadi 1X sama dengan 0. Dari node A satu IO sama dengan 1 pi per 5 ohm sama dengan 0,2 A dan Rn sama dengan IO dan IO sama dengan 1 per 0,2 sama dengan 5 ohm. Untuk memperoleh ekuivalen Norton 1N, kita buat terminal A sampai B short circuit untuk memperoleh arus 1 SC seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya 1 ISC sama dengan 1N. Dari rangkaian di atas, semua komponen terhubung ke paralel menjadi IX sama dengan 10/4 sama dengan hasilnya menjadi 2,5 A. Pada node A, gunakan KRC. KCL 1 ISC sama dengan 10/5 ditambah 2IX sama dengan 2 ditambah 2 kurung buka 2,5 sama dengan hasilnya menjadi IN per 7A. Ini dia hasilnya.
Jadi IN 1N per 7A. Sekarang kita lanjut kepada nomor yang kedua. Teorema Thevenin. Soalnya ini sudah ada soal dan rangkaian yang akan kita buat menjadi soal. Di sini dituliskan tentukan nilai arus beban pada rangkaian di atas. Untuk mengerjakan soal di atas, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghilangkan hambatan beban ya. R1 pada gambar. Setelah menghilangkan hambatan beban, Anda bisa menghitung nilai. Setelah dihilangkan, sekarang menghitung nilai PTH-nya. Untuk mencari nilai tegangan Thevenin, harus mencari nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi kita harus mencari nilai arus pada rangkaian ini. Arus yang mengalir dari sumber tegangan akan menunjukkan, yaitu ini 12 volt, 12 k ohm, lalu menuju 4 k ohm dan 8 k ohm. Namun pada hambatan 8 kilo ohm adalah rangkaian terbuka sehingga tidak ada arus. Tidak ada arus sama sekali di rangkaian 8 ohm. Sehingga nilai arus didapatkan menggunakan hukum Ohm. 1 sama dengan Pi per R. I sama dengan 84 volt per 12 ohm ditambah 4 k ohm. I sama dengan nilainya menjadi 0,003 A. Didapatkan nilai arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,03 A. Sehingga dapat dicari nilai tegangannya. Sekarang menggunakan hambatan yang sejajar dengan sumber tegangan Thevenin, yaitu PTH sama dengan 1 kali R. Dan PTH sama dengan 0,003 A dikali 4 k ohm. PTH sama dengan nilainya menjadi 12 volt. Lalu hilangkan sumber tegangan 48 dan menggunakan 48 yang ini dan menggunakan sumber tegangan Thevenin sebagai sumber tegangan utama. Kita bisa mencari nilai RTH-nya. Mencari nilai RTH dan mencari nilai arus pada beban rangkaian. Dan nilai arus beban pada rangkaian.
Pada gambar yang di atas ini, hubungkan antara ketiga resistor 4 ohm, 4 ohm, dan 12 ohm adalah paralel. Dan 8 ohm adalah seri. Sehingga didapat nilai RTH-nya sebagai berikut. Karena nilai RTH-nya baru mau dicari, kita hitung sekarang nilai RTH-nya. Nilai RTH sama dengan 8 ohm ditambah 4 dikali 12 ohm per 4 ditambah 12 ohm. RTH sama dengan 8 ohm ditambah 3 ohm. Sama dengan hasil RTH-nya menjadi 11 ohm. Ini 11 ohm hasil dari kita menambahkan ini nilai RTH tersebut. 1L sama dengan PTH per RTH ditambah RL. 1L sama dengan 12 per 11 ditambah 5 ohm. 1L hasilnya menjadi 0,75 mA. Kita sekarang mencari PL. 1L dikali RL dikali RL. PL-nya hasilnya 1L-nya yaitu berarti 1L-nya menjadi 0,75 dikali 11 ohm. PL sama dengan hasilnya menjadi 3,75 volt. Jadi kita sudah mendapatkan nilai VTH-nya yaitu 12 volt dan PL 1L-nya menjadi 0,75. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilainya yaitu nilai 1 F per L sama dengan 0,003 A. PTH kita sudah mendapatkan nilainya yaitu 12 volt dan RTH yaitu 11 ohm. 1L hasilnya yaitu 0,75 mA dan PL hasilnya 3,75 volt. Di sini saya sudah punya soal. Ada rangkaian yang seperti ini dengan sumber tegangan 48 volt, hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, dan hambatan keempat. Di sini sudah diketahui hambatan pertamanya 12 kilo ohm, hambatan keduanya 4 kilo ohm, hambatan ketiganya 8 kilo ohm, dan hambatan pada resistor keempat ada 5 kilo ohm. Pertanyaannya adalah tentukan nilai arus dan tegangan pada R4 ini. Sekarang kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan teori Thevenin. Di sini sudah
ada rangkaian di sini kita akan melepaskan hambatan pertama, yaitu R4 ini kan, yaitu kita sekarang yang pertama kita harus melepaskan dulu rangkaian R4 ini. R4 ini sudah dilepaskan rangkaian yang ditinjaunya. Sekarang kita ganti menjadi RL. R4-nya kita lepas dari rangkaian ini. Sekarang kita menentukan tegangan Thevenin. VTH sama dengan P. Kita buat dulu rangkaian, ini sumber tegangannya, ini R1 dan ini R2 nya. Sebenarnya tegangan Thevenin adalah tegangan dari pada kutub A dan B ini ya, yaitu tempat terlepasnya hambatan R4 ini. Maka kalau secara praktikum P2 di sini kita tulis di sini, kita lihat, kita tulis FTH sama dengan volume A dan FAB sama dengan R2 per R1 ditambah R2 volume. FTH sama dengan 4/16 sama dengan 12 volt. tambah 4 sama dengan 12 volt ya. Ini rangkaiannya. Dan ini hasil dari ini satuannya tersisa 12 volt dari hasil 4/16 kilo ohm. Sekarang kita mencari RTH, yaitu kita membuat lagi sumber tegangan R3, R2, R1, dan ini tempat beradanya sumber tegangan. Kita hubung singkat. Di sini kita tulis HS, kita hubung singkatkan menjadi hubung ini. Tetap R4 kita lepaskan dari tegangan. Kita tulis lagi RTH sama dengan R3 ditambah R1 .
dan R2 R3 tambah R2 dan R2. Ini satu sama lain saling paralel, sehingga RTH itu R3-nya yaitu ini, R3-nya sudah tertulis ini 8 kilo ohm per 4 ditambah 12 dikali 12 per 4 ditambah 12, maka hasilnya 8 ditambah 48 per 16, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 11 kilo ohm. Ini adalah R Theveninnya. Yaitu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah terakhir kita rangkai kembali VTH-nya. Ini R1, ini R4, ini kita pasang seri, kita satukan R4 tadi yang sudah terlepas, kita pasangkan ke R1 ini. Ini sudah VTH sudah mendapatkan nilainya yaitu 12 volt, RTH yaitu 11 kilo ohm, dan R4 atau RL sama dengan 5 kilo ohm. Kita menentukan arus dan tegangan pada RL ya. Maka ini rangkaiannya sudah seperti ini, maka akan menjadi mudah. Yaitu kita mencari rangkaian membagi tegangan. Kita sekarang tinggal mencari RL ya. Kita akan mencarinya dengan persamaan pembagi tegangan ya. Yaitu PL atau P4 sama dengan RL per RTH ditambah RL sama dengan PTH. FL sama dengan 5 per 16 dikali 12 sama dengan 3,75 volt. PL-nya adalah hasilnya menjadi 3,75 volt. Jadi ini 1L atau IL atau IL4 yaitu VL per VRL. PL-nya yaitu ini 3,75 volt per RL-nya ini 5 kilo ohm. Jadi hasilnya 0,75. Ini hasil akhirnya dari soal nomor 3 ini. Di sini sekarang soal nomor 4 yaitu tentukan FO dengan menggunakan Thevenin, yaitu 1. Mencari PTH. Yang pertama, tentukan titik A dan B di mana muncul pertanyaan pada soal tersebut. Ya, ini mencari PTH. Di sini PO, maka saya tentukan titik A dan B-nya seperti ini. A dan B. Kemudian lepaskan elemen tunggal ini di AB tersebut menjadi seperti ini. A dan B dipisahkan sehingga
pada rangkaian tersebut menjadi open circuit. Ini kita rangkai dulu seperti ini, karena ini sudah dipisahkan ke sini. Ini kita tulis menjadi A dan B. Ini. Di sini 3 ohm, 5 ohm, 5 ampere, 12 volt. Kemudian kita hitung atau ukur, kita hitung besar PAB. Di sini kita lihat PAB plus minus itu sama dengan tegangan di 3 ohm sama dengan 0. Yang di 3 ohm sama dengan 0. Tidak ada arus karena tegangan A dan B-nya terbuka, yaitu tegangan yang lewat ke 3 ohm pun itu sama dengan 0 karena tidak ada arus di sini ya. Sama dengan ini, kita tulis di sini 0. V berarti P 3 ohm ditambah ketika A dan B terbuka, maka 3 ohm yang ini dan ini di 5 pun melewati ke kanan ke sini. Jadi kita tulis di sini P 5 ohm ditambah 12 PAB ditambah dengan 0. Ini hasil dari sini ditambah 5 dikali 5 ditambah 12 PAB 25 ditambah 15 sama dengan 37 ohm. Kemudian kita mencari yang kedua, kita mencari RTH 5B dan 5A kita nonaktifkan akan menjadi OC 5B sama dengan 12 volt, nonaktifkan menjadi SC. Sini kita buat lagi. Kita gambarkan rangkaian di titik A dan B tersebut. Ini 3 ohm. Ini open circuit. Di sini 5 ohm. Di sini short circuit. Kita lihat di titik A dan B ini, kita ukur dari titik ini RAB, kita peroleh RAB 3 ditambah 5. Ini sama dengan 8 ohm. Ini rangkaian pengganti
Tepenin itu terdiri dari sumber tegangan bebas plus atau minus sebagai 37 volt yang kita resistasikan menjadi 8 ohm di titik A dan B. Elemen yang tadi kita lepas ini kita pasang kembali di sini menjadi plus minus PO, maka PO akan berlaku pembagi tegangan 2 dibagi 2 ditambah 8 dikalikan 7, maka PO itu kita peroleh sebagai 74/10 atau 7,4 volt. Mungkin ini hasil dari VO-nya dengan menggunakan teori Tepenin. Jadi hasil akhirnya yaitu 7,4 volt. Sini kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu tentukan besar I dengan menggunakan Tepenin. Langkah pertama yaitu mencari besar PTH atau PAB, di mana yang pertama menentukan titik A dan B, yaitu parameter I ditanyakan, yaitu di sini titik A, titik B, A dan B. Kemudian lepaskan di titik A dan B tersebut menyertai berikut dengan I-nya, sehingga rangkaian pada titik A dan B tersebut itu terbuka. Ini terbuka. Nah, ini terbuka ya. Titik A dan titik B-nya. Ini sumber arus 2. Ini A. Ini B. Sumber tegangan. Kemudian ini plus dan minus sumber tegangan A. Kemudian diminta mencari besar PAB, yaitu polaritas A dan B. PAB polaritasnya lebih tinggi, maka kita lihat PAB, besar PAB itu sama saja dengan besar nilai tegangan yang melintas di 2 ohm. Ini karena terbuka open circuit, maka arus ampere lewat ke 2 ohm. Polaritas positifnya di sebelah sini. Ini akan kita peroleh besarnya 4. PAB minus 4 ditambah tegangan yang melintas di 6 ohm. Arusnya sama dengan 0. Ini arus karena ini terbuka jadi sama dengan 0. Maka tentunya tegangan terjatuh yang jatuh di tegangan 6 volt kita tuliskan menjadi 6 0 ditambah 8 volt, yaitu kemudian balik lagi ke B, yaitu minus B. Ini minus 6 volt sama dengan 12 kurangi 6 sama dengan 6 volt. Sehingga PAB PTH sama dengan PAB sama dengan 6 volt. Yaitu kemudian kita mencari RTH, sumber tegangan
sumber tegangan 8 volt yang kedua kita mencari RTH sumber tegangan 8 volt, kita membuat sirkuit, kemudian sumber arus 2 ampere, open sirkuit, kemudian besar tegangan AB ini 6 volt sirkuit, sehingga kalau dibaca pada titik A dan B kita peroleh seolah-olah ini, kalau kita baca dari titik A ke B ini seolah-olah kita lihat resistor 2 ohm dengan resistor 6 ohm itu adalah hubung seri. RAB sama dengan 2 tambah 6 sehingga 8 ohm. Sehingga rangkaian pengganti Thevenin kita peroleh tegangan PTH resistansi 8 ohm, kemudian titik A dan B kita hubungkan lagi dengan elemen yang kita lepaskan ini, yaitu 8 ohm. Kita harus sehingga kita peroleh I sama dengan 6 per 8 ditambah 8 sama dengan 6 per 16 ampere. Mungkin ini hasil akhir dari besaran I dengan menggunakan Thevenin. Ini hasil dari mencari PTH-nya 6 volt, dan ini hasil dari mencari RTH-nya, yaitu 6 per 16 ampere. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mengenai soal dan jawaban. Kurang lebihnya atau mohon maaf bila ada salah-salah perkataan atau salah-salah menghitung karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.